pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Sri Endah Setiarini, dan pengajar praktek Bapak Ari Susilo Bohan. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Daniel Juanda Marusa Bagian, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Labuan Batu Utara dari Sekolah SD Negeri 117.508 Karanganyar. Dan di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya. Kenalkan, saya Ibrahim Lutfi SPG. Saya mengajar kelas 2 di Negeri 178 Karanganyar. Terima kasih Bu Ayu yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu melakukan coaching untuk supervisi akademik. Jadi kemarin saya sudah berkoordinasi dengan Ibu, meminta jadwal Ibu untuk melakukan wawancara. Ya, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang akan kita lakukan ya. Jadi ada 3 tahap yang perlu dilakukan di sini Bu. Dalam supervisi akademik ini, yang pertama adalah praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah praobservasi, dan observasinya nanti akan kita lakukan di tanggal 27 Mei 2023. Jadi sebelum saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya lah Bu, apa kira-kira harapan Ibu dari pertemuan atau percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih Bapak. Ya, harapan saya bisa berdiskusi dengan Bapak. Saya bisa mempersiapkan hal-hal tentang observasi pembelajaran kepada murid. Saya bisa diskusi secara terang-terangan, Bapak bisa saya Ya, intinya Bu, sama-sama kita berdiskusi, bertukar pendapat ya. Dan mungkin memang bukan karena saya yang pintar atau bagaimana. Nah, ini bertukar pengalaman, berbagi ilmu kita ya. Jadi selanjutnya materi yang ingin Ibu bawakan nanti ketika observasi apa kira-kira Bu? Nah, sebelum itu Pak, saya sudah mempersiapkan RPP Oh. yang diferensiasi dari TSP. Dan materi saya itu Pak tentang menjaga kelestarian lingkungan sekolah atau kebersihan lingkungan sekolah. Oh iya, jadi bagus ya Bu, RPP-nya sudah ada yang berdiferensiasi dan ada KSE. KSE ini ya kompetensi sosial dan emosional. Jadi materinya tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Oh ya. Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu nanti yang ingin Ibu sampaikan pada saat observasi apa? Tujuan pembelajaran saya nanti Pak itu melalui diskusi kepada anak, membuat kelompok, nama-nama kelompok dengan buah-buahan, biar mereka itu terasa Pak apa saya berpikir, oh ya saya pengen buah ini, saya ini. Kreativitas mereka juga berkembang kan Pak. Saya membuat kelompok. Nah di kelompok itu nanti habis itu orang itu mengamati gambar yang sudah ada di buku, habis itu mengamati lingkungan sekitar sekolah Pak. Apakah masih ada yang kotor, apa yang bisa dibersihkan, lingkungan mana saja yang kotor, yang perlu dibersihkan saja sih Pak. Berarti memang kayaknya yang berdiferensiasi itu cara membuat kelompok. Pertanyaan selanjutnya Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam materi ini apa ya Bu? Ya, dalam area pengembangan yang saya ingin capai yaitu Pak dengan mempedulikan murid terhadap lingkungan sekitar kita, apakah sudah bersih, tidak ada kotor, dapat membuat mereka
dapat mengidentifikasi apakah kotoran ini, sampah yang ini bisa digunakan kemana. Sedangkan kita Pak ada yang organik dan anorganik. Jadi mereka tahu mana letakkan sampah di mana, cara membersihkannya, melihat lingkungan sekitar yang ada di sekolah. Ya, berarti anak-anak ini juga dituntut ada kesadarannya dan pengetahuannya ya. Mereka memang bisa menerapkan kebersihan itu untuk kesehatan mereka sendiri juga ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya strategi yang Ibu persiapkan untuk observasi nanti. Strateginya saya menggunakan audiovisual ya. Audiovisual ya. Dan yang itu ya, gambar dari buku, biasa menerapkan langsung ke praktiknya langsung. Saya menunjukkan di sisi ini ada sampah, di lingkungan ini ada sampah. Misal Pak contoh di depan kantor ada sampah, di depan kelas atau di pekarangan sekolah. Karena kan langsung kita lihat Pak. Ya, praktek langsung. Oh, berarti kinestetik lah, kinestetik baru visualnya tadi gambar-gambar ya. Oh, bagus ya. Berarti strateginya sudah mantap lah kayaknya dipersiapkan Ibu. Nah, jadi yang terakhir ini kira-kira Bu, ada nggak kendala Ibu dalam mempersiapkan lagi kira-kira apa enggak? Ada Pak, banyak sekali mungkin. Anaknya yang super aktif. Oh, kelas 2 pula masih di anak super aktif. Iya. Ada yang memahami, ada juga yang tidak memahami. Oh. Ada juga yang mereka mengikuti, ada kadang, Bu, ngapain kita kutip sampah? Sedangkan mereka tahu, ngapain kita untuk membersihkan lingkungan sekolah? Supaya apa ya, begitu apa kendalanya, mungkin super aktif anaknya. Itu saja sih Pak. Oke, baik. Itu ya kendalanya Ibu. Oke, jadi ya tetaplah kita sebagai guru harus sabar ya, membimbing, mengarahkan anak-anak ini. Karena mungkin kan pun masih kelas 2 perlu bimbingan, masih kurang paham masih tentang apa yang harus kita instruksikan. Oke, jadi itu aja mungkin kira-kira yang bisa kita lakukan Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan pada saat nanti observasi hari Sabtu Ibu membawakan pembelajaran dengan baik dan lancar ya. Terima kasih ya Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat semuanya kan? Semangat semuanya kan? Mana semangatmu? Tetap semangat. Kita semuanya. Ada bagiannya Pak. Sini nak, sini. Iya, sini. Stop dulu, stop. Sudah siap semuanya? Waktunya. Ya udah. Jadi kamu cerita. Sudah siap semuanya? Bagus sekali suaranya. Sudah siap semuanya? Perwakilan setiap kelompok. Mana tadi kelompok anggur? Ayo, sama-sama maju ke depan. Perwakilan. Ya. Udah satu orang aja.
Tadi saya datang ke sekolah. Saya masih melihat sampah berserakan. Oke, bisa. Tepuk tangan untuk kelompok anggur. Dan ayo kelompok pisang atau nopal. Perwakilan dari kelompok pisang. Ya. Apa hasil dan diskusi kalian tadi? Pengamatan sekolah. Oke, bacakan yang kuat. Tadi saya melihat di depan ada banyak sampah berserakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok pisang. Ayo kelompok. Apa tadi? Rambutan, ini apa tangan? Iya, bisa tepuk tangan lagi. Oke, sudah semua. Bagaimana hari ini pelajarannya? Menyenangkan? Iya, karena kita semua pintar semuanya. Sudah paham mengenai diskusi pengamatan? Sudah bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari? Iya. Apa perasaan hari ini? Senang, seru, menyenangkan? Oke, karena kita tadi habis belajar, ada capeknya tidak? Tidak ada. Iya, punya ice cream news supaya kita tidak tidak semuanya. Kalau ibu bilang tepuk satu sudah paham? Ayo, semangat semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat sampai joget ya. Tepuk empat. Lagi, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk joget. Oke, sudah happy? Iya. Iya, Ibu harap pembelajaran yang tadi dipelajari lagi di rumah, dipahami lagi di rumah. Jangan pula bukunya tidur, kita tidur juga. Ya kan? Berarti sudah paham tentang belajar diskusi. Ya kan? Mengamati lingkungan sekolah. Berarti sudah bisa mengamati lingkungan di rumah. Di rumah. Bersiapa tidaknya di rumah kan? Sudah? Oke, sudah selesai hari ini. Iya, sudah selesai hari ini. Tutup bukunya. Ya. Tutup bukunya. Kita tadi udah tidak jenuh kan? Tidak jenuh. Iya. Sudah boleh keluar? Kalau udah keluar main-main apa tidak boleh jajan sembarangan? Boleh. Bayu, baik, terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan ke Bayu untuk proses coaching yang saya lakukan melalui proses observasi tadi di kelas. Jadi tadi saya melihat dan melakukan supervisi. Saya melihat ibu sudah melakukannya dengan baik, melakukan persiapan yang sudah kita diskusikan kemarin pada saat pasca observasi, baik itu tentang RPP yang berdiferensiasi, yaitu membuat tadi saya lihat ada berkelompok-kelompok gitu ya, ada kelompok pisang, anggur, durian, rambutan, itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ada kontennya tadi melalui buku. Kemudian pembelajaran juga yang KSE, kompetensi sosial emosional. Jadi tadi ibu sudah tanyakan bagaimana perasaannya
apakah masih ada yang sedih, ada yang perasaan semangat, senang, dan yang lain-lain. Itu termasuk bagian dari SPP yang dituntut pada saat ini sekarang, diferensiasi dan KSE. Kemudian untuk sedikit mengingatkan tadi, kalau dalam pembelajaran supaya sebelum memulai materi diingatkan untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ibu tadi apa? Nah, jadi dikasih tahu anak-anak supaya anak juga bisa berkesinambungan. Nah, contohnya tadi mengenai lingkungan sekitarnya baik sekolah, apa tujuan ibu melakukan pembelajaran itu. Nah, itu kira-kira untuk sejauh ini sih sudah bagus pelaksanaannya ya. Bisa ke depan lebih ditingkatkan lagi dengan metode atau model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi. Jadi kalau ibu saya tanya ini kira-kira refleksinya apa perasaan ibu setelah saya lakukan coaching terhadap ibu ya. Terima kasih untuk Pak Emil kan juga sudah menjadi saya menjadi menyampaikan saya. Sebelum kita diskusikan yang tadi menurut saya itu saya merasakan ya kayak menyenangkan, seru juga. Itu memang tujuan harus membuat pembelajaran menyenangkan pada murid itu memang. Iya. Jadi kan, jadi anak murid ini pun tadi lebih menyenangkan juga cara belajarnya, karena kan anak murid ini berbeda-beda kan, tidak semuanya sama. Jadi pembelajarannya juga harus ada yang kita tidak tahu mereka di rumah lagi ada masalah atau gimana dimarahin, jadi sampai suatu ditanya kan kita buat kenyaman dulu. Suasana hatinya Jadi belajar saya lebih menyenangkan tadi kan. Jadi terima kasih untuk refleksinya dari ibu. Mungkin saya bukan menggurui, tetapi kita di sini berbagi pengalaman, ya kan, berbagi ilmu. Nah, kalau ibu juga punya pengalaman atau ilmu yang berbeda, kita nggak bisa mendeskripsikan pada orang. Jadi itu aja kira-kira. Terima kasih Bu ya.